mungkin permasalahan ini sering terjadi di sekitar kita. Dan contohnya yang kita angkat Iya. antara saudara Budi dengan saudara Jujun. Iya. Saya belum kasih tahu nama, udah tahu, Pak. Kan kita satu ini di Tawasutra. Oh iya. Jadi mungkin kita lebih baik tanya pada pakar psikolog kita. Apa, Pak? Pakarnya? Pakarnya? Oh, ada pakarnya gitu. Oh harus, karena ini secara tidak langsung ini berhubungan dengan psikologis manusia. Saya tahu tuh. Saya tahu dokter siapa itu. Siapa tuh? Boyke. Ayo, tolong aja so pinter lu. Orang pakar nih. Pakar psikologi. Pakar makan tanaman. Itu pakar. Istilahnya, Pak. Ampun. Langsung aja kita sambut rekan saya, juga sahabat karib saya. Dia seorang pakar psikologi yang terkenal di Indonesia. Sambut aja Bapak Mario Tegor. Apa kabar pemirsa? Maaf, Mak. Ini celana cangcuter lagi ya, Pak? Oh ya, kenapa Anda perhatikan ini? Kan Eh. ini saya sulit buang air saja sulit ya. Oh. Tolong dimaklumi ya. Iya, iya. Jadi pemirsa, begini. Kameranya sana. Oh di sana. Begini pemirsa, permasalahan yang terjadi ini. Kameranya yang sini, yang ini, Hah? yang ini. Yang ini. Kameramen bisa tidak berubah tidak ya? Yang ini Saja ya. Begini pemirsa. Yang ini yakin ya? Ya, yakin. Begini Enggak, siapa yakin. tahu kalau emang ganti lagi yang mana gitu. Enggak enak dilihatnya. Tolong diatur dulu ya. Iya, Saya istirahat. Oh, ngambek. Udah, Pak, jangan. Iya, iya. Sebenarnya. Ngomong-ngomong lehernya nggak sakit, Pak? Emang begitu ya? Ya. Apa nggak lagi pegel tuh? Saya dulu pemain biola. Biola. Jadi permainan saya agak berat. Untuk gitu. Anda, ya, untuk Anda berat. Saya kira Anda penggila epilepsi. Hah? Bisa disembuhkan. Otak. Bisa disembuhkan. Jadi, tadi saya mau ngomong apa? Coba, Pak, pakar. Dengan permasalahan yang ada, Kameranya yang ini. yang ini, kameranya, kita 1 jam akan habis ngomongin kamera saja. Ini permasalahan pelik yang sering terjadi di masyarakat kita. Pelik tuh burung ya? Hah? Burung pelik. Pelikan. Oh salah, pelik itu kalau tidak dermawan. Itu pelit. Hah? Pelit. Sebenarnya begitu. Iri. Sebuah kata-kata yang sebenarnya malu. Kita sebagai manusia merasakan iri. Kalau bukan pakar psikologi udah gua tampol nih orang. Malu, kenapa malu? I ditambah R ditambah iri. Dibaca dengki. Iri dong. Hah? Iri. Ini maksud saya. Penyanyi tuh Iri Niji. Apa? Iri. Iri. Oh, Iri tuh iri, ini anan. Ya, Kirbo. baiklah, bisa kita mulai sekarang. Iya, iya, silakan Pak. Jadi begini, sifat dari manusia. Kameranya yang sana. Oh iya, kita ngomongin kamera lagi. Kameramen bekerja dengan sebenarnya harus menatap saya. Jangan saya nyari kamera dong. Emang lagi butuh kamera Pak, nyari-nyari kamera. Stop dong, aku tidak bicara. Iri, Perasaan nggak maju-maju dari tadi ngomongnya gitu. sebuah sifat yang semestinya tidak dirasakan manusia. Karena apa? Karena kita malu untuk perasaan. Kenapa? Karena iri semestinya hanya dirasakan oleh binatang yang bernama semut. Semut. S-E-M-U-T. Dibaca rang-rang. Ya, semut. Seperti kita tahu sebuah kata yang mengatakan iri semut. Siapa takut? Injit, Pak. Injit. Apa? Injit semut. Itu injit. Iya. Oh, berarti sifat Anda bukan iri, sifat Anda Injit. injit. Di Indonesia kan belum ada undang-undang ngebunuh teman sendiri kan nggak apa-apa kan? Nggak boleh. Nggak boleh tetap ya. Biarin aja video adanya. Baca SMS biasanya. Oh, biasa. Karena sebenarnya ini adalah sedikit catatan dari pembicaraan kita.
Dalam hubungan bermasyarakat, kadang-kadang kita suka melihat orang lain berhasil, kita merasa ngiri. Ngiri. Kita mestinya harus merasa malu. Malu. Kenapa? Kalau kita telaah, biasanya malaikat juga pernah merasakan hal ini. Ada kata-katanya. Apa, Pak? Ngiri aku, malaikatmu. Kirim. Oh, kirim. Kirim aku, malaikat. Kirim, ya. Masalahnya, semua orang pernah merasa. Beres semua sih. Ya. Sebenarnya mungkin menurut catatan saya yang lebih cocok adalah ini bukan iri, melainkan dengki. Dengki, tahu dengki kan? Tahu. Kalau manusia sampai merasakan dengki, kita pasti akan mestinya merasa malu. Sudah tidak lucu lagi. Buat menjeduk tanah kan pakai dengki. Oke. Dengki itu suaminya Yati Octavia. Dengki. Ya, dengki itu biasanya mungkin Anda merasakan sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Tapi Anda menemukannya. Dengki ini ku temukan, telah aku rasakan. Itu mah lagu. Lagu siapa? Padi. Oh ya benar sekali. Dengan vokalis Once. Terada. Sepertinya itu sedikit penggambaran saya mengenai apa yang dinamakan dengan iri dan dengki. Kalau sampai manusia merasakan iri dan dengki, itu salah. Itu salah. Karena Anda manusia yang sempurna. Terima kasih, saya Mario Teguh. Saya kembalikan ke rekan Pep. Demikian tadi pemirsa, satu penjelasan, satu pencerahan, pemaparan yang sangat gamblang, jelas dan sangat akurat. Berguna untuk kita semua. Akuratnya di mana? Anda ngerti? Boro-boro. Jelas juga kagak ngomong apa. Malu. Malu. Emang dia tadi ngomong apa tadi? Nah, itu intinya malu. Saya ketiduran tadi, maaf. Ya gimana Pak ini? Ini aja deh. Sebetulnya nih ya, lama-lama pusing juga. Rumah Anda tuh di daerah mana sih sebetulnya? Rumah Belum punya. Belum ada. belum punya. Kamu belum punya rumah juga? Belum juga. Iya. Udah beli motor? Kita mah ini Pak lagi seandainya gitu Pak. Seandainya punya rumah nih kita berdua. Saya mau beli tiket, dia ngikut begitu. Lah pasti kan punya duit juga tuh, Pak. Nggak bisa begitu dong, bayang nggak? Ya, cari yang lain, ada yang lain. Di motor dulu misalnya beli begitu. Enggak mau saya punya istri, usah seandainya dia istri. Dia mau utang. Ini seandainya nih. Kalau Anda segera angkat kaki dari sini bagaimana? Karena takut jadi seandainya Ya. apabila Anda saya bunuh. Kayak gini aja deh Pak. Seandainya saya pulang ya. Seandainya hati-hati ya di jalan ya. Iya. Makasih ya. Ya, gua dulu yang beli TV harusnya. Demikian pemirsa tadi acara Pepi Family yang dari awal episode sampai hari ini gak pernah ada maknanya, gak ada juntrumannya. Apa-apa lah, yang penting gue dibayar. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa lagi dengan acara Pepi Family selanjutnya. Cewek gue bego. Pasangan yang ideal. Maksudnya? Yang ceweknya kan kayak Barbie girl, Iya, ini Barbie ngepret. itu babi bego.